Presuposisi. Jadi nanti bentuk eksternal ya lah, bentuk eksistensial, bentuk struktural, bentuk faktif, dan bentuk leksika. Itu aja. Lainnya enggak, satu aja ya. Ya monggo terserah. Itu saja. Ya. Ya, jenis. Nah, ini yang teori dulu itu bentuk atau jenis? Terbalik. Posisi jenis eksternal. Yang ditanyakan eksistensi, jenis eksistensial, struktural kan begitu. Itu bagiannya. Iya lah. Sekarang nanti judulnya berganti ke bentuk. Padahal itu jenis. Nah itu aja. Judulnya ya. Presuposisi pada proses suara berkelas (2 kaca sama Dorde Yule bar face. Udah nggak ada pertanyaan teori siapa pisau bedanya nanti ini bagaimana, enggak, sudah si Yule sampai mati ya si Yule. Tidak kayak saya struktur instrumen yang tadi Yule ya lah, udah pasti, udah lanjutkan, selesai 2 bulan. Udah Pak ini. Kamu tadi menyebut wacana. Koreksi kalau saya salah. Iya benar ya. Menyebut wacana enggak? Saya mungkin kamu ini analisis wacana atau pragmatik? Apa bedanya sama analisis wacana? Ya, gimana letak bedanya pragmatik sama wacana? Soalnya tadi kamu menyebutkan contoh analisis mata najwa dalam wacana. Nah, kamu dalam wacana podcast, nah, kamu kan menyebut wacana. Yang ini wacana atau pragmatik? Kamu menyebut wacana. Bukan wacana. Bisa menyebut. Oke, sekarang buka instrumen. Wacana media digital. Ya. Nah, di sini wacana di kerangka teorinya ini salah, ini letaknya di sana. Agak kembali lagi ini wacana dalam media, wacana media digital. Oke. Ya, dari awal ini wacana atau pragmatik? Oh, ini salah. Oke. Itu di situ ada kata kerja. Aktif. Aktif ya. Oke. Penggunaan kata kerja atau frasa yang menyatakan suatu fakta yang pasti. Semua kata kerja? Ciri-ciri penanda. Di dalam bukunya siapa? Ada semua. Ciri-ciri itu sesuai dengan buku kamu. Kamu tambahkan atau ada? Buku atau tulisan? Ya berarti semuanya ini kata kerja, tidak semua kata kerja. Sudah benar. Kalau kata kerja selain itu kamu masukkan atau enggak? Kenapa? Semuanya pakai teori. Enggak ada teori tambahan. Penunjang. Penunjang? Enggak ada penunjangnya. Jadi semuanya teori. Dalam satu buku pragmatik itu. Jadi analisis pragmatik bukan wacana. Wacana sih. Sama tabel. Oke, yang kamu analisis tokoh siapa dan siapa? 2 orang itu.
hanya 2 orang dalam podcast. Di bab 2 sudah bebas. Ya. Ini masuk data atau tidak? Ini kan proposal. Bukan analisis. Nggak boleh. Siapapun yang memasukkan data di bab proposal ini tidak boleh. Skripsi itu nggak boleh sebenarnya. Karena bab 1, 2, 3 itu dalam bentuk perancangan. Bab 4 keluar data. Meskipun sudah keluar data, nggak boleh dimasukkan bab 2. Itu kelompok namanya. Sudah tahu nggak kayak gitu? Jadi data itu tidak boleh ditemukan setelah bab 3. Ingat, siapapun di sini tidak boleh ada data. Contoh datanya ada di bab 1, bab 2, bab 3. Nggak boleh. Ya. Sudah lanjut, ubah, perbaiki, teorinya harus jelas. Kalau saya bantah, kalau misalnya kenapa? Apakah semua kata kerja masuk? Enggak. Kenapa bisa begitu? Ini sesuai teori, Pak. Jadi kalau saya memasukkan semua, berarti saya tidak sesuai teori. Jadi begitu. Itu enaknya kalau Anda berpegangan pada teori yang jelas. Kalau misalnya kamu pakai teori tambahan juga nggak masalah, asal ada buktinya. Siapapun itu ditanya apapun, abang jawabnya. Oke. Preposisi ditandai dengan penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya kayak gimana? Mana? Ya, langsung juga. Ya, ditaruh kan? Gak apa-apa, kata saya gak usah ditaruh. Oke, kalau saya seandainya ini penguji saya, pengujian saya. Ya iya. Jangan bilang kata Pak Im, nggak boleh. Pak Im langsung tak labrak. Kalau nggak boleh, jangan menyalahkan pemimpin kamu. Nah, Kenapa nggak boleh? Pak Im tidak menggunakan Kalimat tanya. ada apa? Ditandai dengan penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya ditandai dengan apa di situ? Kapan di mana? Oke, berarti harus ada teori tambahan. Kapan di mana? Siapa? Tidak tahu. Itu kalimat tanya enggak? Iya. 5W1H. Seandainya di situ ada kalimat ada kamu harus mengharuskan teori tambahan, silahkan masukkan. Dengan kata tanya. Dalam bahasa Inggris itu kan contohnya. Dalam bahasa Indonesia kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya. Tapi percakapan nggak mungkin. Apakah saya akan pergi? Tanda tanya. Ya. Biasanya ditandai dengan kata tanya. Kata tanya itu apa? Ya. Bagaimanakah? Siapa? Kalau nggak ditemukan di Yul, berarti harus kamu keluar dari Yul. Pendamping pendukung. Nggak mungkin, karena di situ adalah nggak mungkin podcast itu ada tanda tanya. Nggak mungkin mengeluarkan. Di sini kamu mau pergi kemana? Tanda tanya. Ditandai dengan apa kalimat tanya? Tahu nggak? Kalau ini pengujinya, kan berarti saya menguji kamu semuanya sempurna enggak? Kadang ada yang pleset, ada yang enggak, ya itu namanya orang. Tapi kalau saya seandainya jadi penguji, saya akan detail sekali. Contohnya, ditandai dengan penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya itu kayak gimana? Kalimat tanya. Menandai sesuatu itu ditandakan sebagai kalimat tanya, itu ditandai dengan kata apa? Oke, kan ditemukan di Yud, cari yang lain. Ya kah, misalnya. Ya tak. Kemudian kalau yang di atas preposisi ditandai dengan penggunaan kata tunjuk ini
itu atau frasa nomina definitif? Apa itu frasa nomina definitif? Ya, ada di Yul kan? Definitif. Yang definitif. Nomina kan bilangan. Definitif. Ada kembang definitif. Tambahkan ya. Ya, jangan bilang ini kan kamu nggak boleh, jangan. Saya di kami tambahkan pengalaman. Begitu ditanya. Kalau seandainya ada, ya. Boleh sama Pak. Kalau ada dosen yang laporan katanya Pak ini nggak apa-apa, saya santet kamu. Gimana? Mending Pak kalau ditanya, dulu tanya siapa itu nggak boleh tanya banyak-banyak. Sudah banyak bertanya. Ya memang, tapi pengalaman bisa beda. Nah, kalau kamu jadi siapapun di sini meskipun itu bimbingan saya, tetap saya tanya. Pada diri sendiri. Ya, saya jadi orang lain di sini, bukan jadi pemimpin. Kalau pemimpin saya bela kamu, tapi saya nggak ada dalam ujian. Oke, berarti ada dua PR kamu, satu kalimat tanya, dua adalah frasa definitif. Apakah frasa definitif itu sama dengan ini dan itu, atau berbeda? Oke, bisa dicari? Bisa ditambahkan? Oke, ketemu saya nanti. Kalau nggak ketemu, ya maksudnya besok. Oke?